kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang kudus, namanya yang agung, nama Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa, dan kita mau serahkan ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, kami ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Sebab dari itu kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Mengalir berkat Tuhan, mengalir suasana surgawi di tempat ini, sehingga setiap kami yang sudah tiba di tempat ini, setiap kami yang siap untuk memuji Tuhan, kami dengan sepenuh hati meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tempat ini. Hanya Tuhan yang kami agungkan dan kami tinggikan, lebih dari segalanya, lebih daripada yang lain. Kami serahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini tepat pada waktunya dan tidak ketinggalan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian
Dan sukacita saudara begini. Haleluya. Saudara, nama Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Segala kuasa itu ada di tangan Tuhan. Amin. Kebenarannya ada di dalam segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sebab dialah sumber dalam segala kehidupan kita. Siap untuk memuji Tuhan, saudara? Amin. Seberapa besar saudara siap memuji Tuhan, saudara berangkat tangan. Saudara, mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Kaulah sumber kehidupan kita dan sumber segalanya bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan ya. Serukan nama yang hebat, namanya luar biasa. Kaulah satu-satunya
Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kita boleh merasakan dan mengecap setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita akan mencari, ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, haleluya. Mari rasakan nikmat kasih Tuhan. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmat
untuk menggenapi firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan, bukti kebesaran-Mu Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami. Selalu ada mujizat, selalu ada tanda dan mujizat dalam setiap langkah kaki kami. Haleluya Yesus. Kita mau minta Tuhan murnikan kita dengan Roh-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, dan tanda mujizat menyertai setiap langkah kaki kami. Resapi setiap kata demi kata, setiap pujian yang Kau naikkan kepada Tuhan. Dan inilah pernyataan bukti kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Hidupku bergenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
Oh, Engkau Allah kami yang maha besar, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Oh, haleluya. Oh, itulah bukti kebesaran Tuhan. Karena kami setiap langkah hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Besar kasih setiamu Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Biarlah setiap kita terpanggil oleh Tuhan, terpanggil untuk melayani Tuhan, terpanggil untuk mau disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dimurnikan oleh api Roh Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang ajaib. Hati kami mau dimurnikan Tuhan, hati kami mau dimurnikan oleh api Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami Tuhan mendengar setiap panggilan Tuhan, setiap kami Tuhan punya hati yang mau melayani Tuhan, punya hati yang mau melayani Raja di atas segala raja. Sebab Tuhan sudah terlalu baik buat kami, sebab Tuhan sudah berkorban buat kami dan memberikan hidup buat kami Tuhan. Betapa besarnya anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus, Engkau Tuhan atas segalanya. Bukti kebesaran-Mu nyata Tuhan. Kau Allah yang duduk di tahta, Allah yang akan memerintah sampai selama-lamanya, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami mau lebih lagi melayani Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita akan puji dengan setengah suara. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau ada bersama kami Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan tangismu, dengan segenap jiwa, sehingga Tuhan mendengar apa yang kau ucapkan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Doa dan waktu selanjutnya selesai. Bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan mengurapi setiap hati kami. Telinga kami Tuhan, terbuka telinga kami, terbuka hati kami untuk mendengar perkataan-Mu Yesus. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi semua. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita di dalam masa-masa yang cukup penuh tantangan tahun ini. Bersyukur juga bahwa Bapak Gembala itu sudah divaksin. Yang lain belum, harap bersabar. Saya sendiri belum tahu kapan divaksin, tapi saya percaya Tuhan bagian hati. Kalau nggak salah, ada jemaat yang menikah. Yang akan menikah. Oh iya. Persiapan hati, persiapan mental juga. Karena pernikahan sebuah hal yang cukup rumit lah sebetulnya. Selain pernikahan, saudara, di dalam kehidupan manusia yang ada ini ada dua hal yang harus terjadi. Yang pertama adalah kelahiran. Ya. Manusia pasti lahirkan, namanya manusia dia pasti dilahirkan. Kan nggak mungkin orang bersih terus jadi anak, nggak ada. Semua dilahirkan. Yang pertama kelahiran, yang kedua dan yang pasti adalah sebetulnya kematian. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari kematian, meskipun pengetahuan berusaha, ilmu pengetahuan saintis berusaha bagaimana cara memperpanjang hidup. Di film-film ada bagaimana caranya orang kemudian supaya dia tidak mati-mati, dia memindahkan otak pikirannya ke dalam tubuh manusia yang muda. Dan banyak beberapa film future mengenai itu. Dan orang-orang sekarang mencoba bagaimana cara memindahkan pikiran orang, terutama seorang yang kaya, yang pintar, supaya otaknya bisa isi otaknya atau pikirannya dia, memorinya dia bisa pindah ke orang yang muda. Itu sudah banyak. Kita nggak tahu apakah ke depan akan terjadi hal seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, orang pasti mati. Berapapun dia berusaha, orang pasti mati. Itu sebuah kepastian, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang orang yang tidak mati. Sekalipun dia mati suri, bangun lagi, tapi dia pasti mati selamanya. Ini sebuah hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Dalam kehidupan ini, lahir dan mati sebuah oposit, sebuah hal yang bertentangan. Ketika kelahiran, orang pasti mengatakan berbahagia, ya kan? Kan tidak ada yang mengatakan selamat berduka cita, tidak ada. Semua orang ketika lahir pasti mengatakan selamat atas kelahiran putra putrinya, bersuka cita, ada kehidupan baru, ada makhluk baru yang bernama manusia yang dan sebagainya. Dan kematian itu pasti sebuah hal yang menyedihkan. Kematian sebuah hal yang menyedihkan bagi hampir semua orang, kecuali nih orang yang ribut lah. Jadi ketika musuhnya mati dia senang, atau rebutan warisan ketika ada banyak, ini bukan hal yang tabu. Banyak orang yang berantem demi warisan sampai tiga membunuh. Tetapi dalam hal normal, kelahiran adalah sebuah kebahagiaan, kematian itu sebuah hal yang menyedihkan. Ditinggal seseorang yang dikasih itu sedih. Ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal saudara, ditinggal orang tua, ditinggal sahabat, menyedihkan. Tetapi saya melihat ada satu kesedihan yang sangat dalam adalah ketika orang tua ditinggal sama anak. Saya beberapa kali datang ke kematian teman sebaya saya. Ditinggal anak adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi orang tua. Bukan sekali dua kali saya mendengar orang tuanya berteriak, bukan aku yang kubur kamu, kamu yang kubur aku. Orang tuanya gak rela kalau orang tua sebagai orang tua dia mengubur anak yang kubur orang tua. Jadi betapa menyedihkannya ketika ketika orang tua memasukkan anaknya ke dalam nyambung. Itu sebuah hal yang sangat menyedihkan.
lebih menyedihkan daripada anak kehilangan orang tua. Kasih orang tua itu kan dikatakan kasih yang tak terukur. Jadi sudah bayangkan betapa menyedihkannya jika orang tua menguburkan anaknya. Siapa yang bisa menggantikan? Siapa yang bisa menggantikan senyum anaknya ketika orang tuanya kehilangan? Itu yang terjadi di dalam Lukas 7 ayat 11. Kita buka saudara. Lukas 7. Sudah ketemu saya bacakan. Lukas 7 ayat 11. Ayat 11 berkata, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nain adalah sebuah kota kecil di sebelah selatan Nazaret, ya. Di pinggir danau, kota kecil. Ada yang menduga bahwa Nain ini sebuah kota yang dulu sebutnya dengan Nain. Jadi kalau sekarang mungkin sebuah kelurahan kecil, ya. Jadi orang-orang saling mengenal, desa kecil itu orang-orang pasti saling mengenal, tetangga mengenal, saling membantu atau jadi sebuah kota kecil. Ayat 12. Setelah ini dekat pintu gerbang kota, saudara baik-baik baca ya, yang baik-baik. Ada orang mati diusung keluar. Perhatikan poin ini. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Perhatikan baik-baik. Seorang ibu janda sudah tidak punya suami, ya. Seorang ibu janda tidak punya suami, dia kehilangan siapa saudara? Anak laki-laki, anak tunggal laki-laki. Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya ibu itu. Bukan sekedar kehilangan anak tunggal laki-laki, tapi juga dibayangkan seandainya anak itu merupakan tulang punggung kehidupan keluarga. Ibu itu sudah kehilangan anak yang dikasihinya, dia kehilangan pekerjaan. Saya bukan seorang ibu, saya tidak bisa membayangkan, tapi saya bisa melihat ketika anak saya sakit, isu saya sedihnya luar biasa. Itu kasih ibu. Dan saudara lihat, ibu ini kehilangan anak laki-laki. Bingung, sedih. Anak tunggal, ya, bukan anak yang kedua, ketiga, kelima, keenam, bukan anak tunggal, satu-satu. Dia meninggal. Mungkin sebelum dia meninggal, anak itu sakit. Yang saudara kalau dia sakit, ibu itu pasti juga sudah menangis, berusaha mencari obat. Tetangganya mungkin ngasih obat, ngasih bantuan makanan. Mungkin ibu ini sudah berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Yahweh, dia Israel. Mungkin dia sudah datang kepada imam, dia sudah mengunjungi kami. Mungkin dia menangis setiap hari melihat anaknya sakit. Mungkin juga ibu itu sudah nggak bisa nangis, sudah kehilangan air mata. Mungkin dia sudah berusaha, teman-temannya datang. Kalau dia katakanlah zaman sekarang, kelompok komsel datang ke rumahnya berdoa bersama-sama, meminta Tuhan, atau datang tabib, datang ke pendeta, datang ke imam. Itu ibu, usaha seorang ibu untuk supaya anaknya sehat itu luar biasa. Kalau perlu ibu akan melawan macan supaya anaknya bisa selamat. Itu ibu. Bagaimana kemudian seorang ibu berusaha menolong anak. Dalam banyak hal kelihatan sekali ibu itu akan apapun dilakukan supaya anaknya selamat. Karena itu saya sangat marah kalau anak saya Kelsey atau Sarah melawan ibu. Saya suka bilang ke Kelsey, papi akan marah sekali kalau kamu melawan mama. Itu bagi saya sebuah hal yang tidak boleh, karena anak saya perempuan, dia akan menjadi seorang ibu dan dia mesti diperlakukan sebagai seorang ibu oleh anak. Tetapi kematian datang juga kepada anak. Dan saya nggak bayangin ibu itu sudah nggak nangis-nangis.
seorang ibu yang tinggal anak tunggal laki-laki, dia akan menangis sejadi-jadinya. Dan dia mungkin dalam kesedihannya, tangisannya sudah ada air mata, sudah habis. Kesedihan seorang yang sangat dalam kadang-kadang bukan dari air mata. Dia sudah gak sanggup nangis lagi, air mata sudah habis, suara sudah serak, mungkin pikiran sudah kosong, tatapannya sudah hampa. Ini ibu ini mengalami hal seperti ini. Seperti menghirup oksigen. Ibu itu sudah menghirup kesedihan sekian lama. Sedih, nangis, sudah gak bisa makan. Ketika anak ini sakit, dia mungkin sudah gak bisa konsen makan. 100% pikirannya, hatinya, konsentrasinya pada anak itu. Dan tiba-tiba kematian datang. Saat itu juga pengharapan ibu itu putus. Ketika dia sakit, anak sakit, ibu itu mungkin masih punya pengharapan. Dengan doa teman-temannya, dengan doa dia, dengan doa imam, doa siapapun juga yang datang. Ada 1% pengharapan anak ibu. Tetapi ketika dia mati, seketika itu pula habislah pengharapan. Kalau sudah mati, pengharapannya habis. Imannya mungkin langsung rontok, semangatnya mungkin langsung hancur. Kematian sudah merupakan sebuah hal yang sangat sedih. Kita nggak bisa berkata, oh, hiburan bagi ibu itu merupakan sebuah seperti apa? Seperti pengharum ruangan, semprot wangi habis hilang, penghiburan. Saudara melihat kalau orang ke rumah duka ada banyak penghiburan. Kadang-kadang penghiburan hanya masuk memang, tapi apakah dia bisa memberi kekuatan? Belum tentu. Kadang cuma memang. Dan ibu itu mungkin banyak penghiburan. Tapi sejuta penghiburan tidak bisa menggantikan pengharapan. Digotonglah anaknya ke kuburan. Ibu ini mungkin baik, anak itu mungkin baik. Kenapa? Karena ayat yang ke-12 ya, banyak orang menyertai ibu janda. Kalau mungkin ibu ini jahat atau gak baik, saya rasa juga gak banyak orang. Tapi ayat 12 mengatakan banyak orang. Mungkin janda ini baik, anak ini baik, seorang anak yang berbakti bagi orang tuanya. Ibu ini kehilangan harapan ketika anaknya mati. Hal yang wajar bagi seorang orang tua. Kalau anaknya meninggal, harapannya hilang, lost. Mungkin ada banyak orang yang nggak tahan bisa gila sudah. Anak tunggal atau satu-satunya. Kalau anaknya banyak mungkin masih bisa ada yang ganti. Anak tunggal sulit. Ibu ini sudah kehilangan pengharapan, sudah kehilangan kesedihan, sudah nggak ada sedih lagi. Kehilangan banyak. Harapannya musnah dan musnah sudah nggak bisa bangun. Harapannya sudah habis, sama sekali habis. Tidak sedikit pun mungkin dalam hatinya untuk ketemu anak yang terakhir kali sebelum dikubur. Ya sedih, ibu sedih, hilang harapan, putus asa, semua hal yang negatif ada pada ibu. Ketemu sebuah hal yang tidak mungkin dirubah. Betul nggak? Siapa yang bisa mengubah kematian? Ibu tahu tidak bisa mengubah kematian. Mungkin ibu berpikir setelah anak ini mati, aku pun akan mati. Siapa yang bisa menyertai dia? Ibu mungkin berpikir siapa yang menyertai aku, siapa yang memberi aku hidup. Musnah sampai dia mendengar suara berkata, jangan menangis. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, lihat, perhatikan kata-katanya, tergeraklah hatinya oleh apa, saudara? Oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya apa? Jangan. Ibu itu hilang harapan, semua musnah. Sampai suatu ketika dia di tengah suara orang yang nangis bersama-sama, dia mendengar satu suara berkata apa? Jangan menangis. Suatu kata yang sering dia dengar ketika orang menghibur dia. Tetapi suara ini berbeda yang dia dengar ketika dia berkata.
ketika dia mendengar jangan menangis. Tidak pernah dipikirkan oleh ibu itu bahwa dengan dia hari itu, di dalam kesedihan dia berjalan ke kuburan, dia bertemu dengan satu rombongan yang sama besar, rombongan Yesus. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah membayangkan dia bertemu dengan rombongan tengah-tengah jalan, dua rombongan ketemu, yang mungkin sama-sama ribut, saudara. Tapi dia mendengar suara jangan menangis. Ketika Yesus melihat tangisan ibu itu, saudara, ketika Yesus melihat ibu itu, dia cuma tidak mendengar suara tangisan ibu itu, tapi Yesus mendengar suara hati ibu. Apa yang ibu itu sembunyikan, Yesus sembunyikan. Yesus mendengar tangisan hati ibu itu, dan dia berkata apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Bukan sekali dua kali Yesus melihat orang menangis, tapi dia berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena Yesus tahu isi hati ibu. Apa yang tidak ibu itu katakan, Yesus tahu. Keluh kesah, teriakan, jeritan hati yang sembunyikan ibu itu, Yesus tahu. Dan Yesus bukan cuma tahu, Tuhan kita Yesus bukan cuma omong doang. Ketika dia berkata jangan menangis terus dia tinggalkan. Orang bisa ngomong ibu jangan menangis, tapi apa yang bisa berbuat orang? Tidak bisa. Kalau saya bertemu seorang yang berduka cita mengatakan jangan menangis ya Tuhan beri kekuatan, tapi apa solusi saya? Ketika Yesus berkata jangan menangis, dia punya solusi. Yesus tidak berkata omong kosong, jangan menangis dia pulang, dia meninggalkan kamu. Ketika Yesus berkata jangan menangis, dia berkata karena Yesus punya solusi. Tuhan tahu apa yang harus berbuat. Tuhan tahu jalan keluar. Titik Tuhan tahu. Ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Ketika pengusung sedang berjalan, Yesus menyentuhnya. Pengusung itu pasti bingung. Orang ini mau apa? Ibu itu bingung. Orang ini mau apa? Rombongan juga mungkin bingung. Kenapa berhenti? Ada orang menyentuh mayat anaknya. Tetapi ketika Yesus berkata, bangkit, ada wibawa Allah yang turun ke dalam suara. Ketika Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah, itu suara-suara wibawa Allah yang turun ke dalam rombongan. Bukan semacam suara bangun. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh, bangun dan berjalan, itu orang hidup. Tapi ketika Yesus berkata kepada anak muda ini yang bangun, bangkit, itu wibawa Allah kelihatan. Saudara sekalian, turun di dalam anak muda. Ibu itu mendengarkan. Ibu itu mendengar Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah. Di dalam kesedihannya, ibu ini mungkin berkata, siapa orang ini? Kenapa dia berkata bangkit? Dia mungkin gak mengerti maksud Yesus. Ibu itu sudah dia gak mungkin orang mati, gak mungkin bangkit. Tapi dia mendengar berkata bangkit. Rombongan itu mendengar Yesus berkata bangkitlah. Mungkin mereka kaget. Orang berkata kepada mayat bangkit. Orang rombongan mendengar bangkit. Saya percaya Yesus ketika berkata bangkit, dia berkata gak bisik-bisik. Dia berkata dengan suara tegas, hai anak muda, bangkit. Banyak. Kemudian apa saudara? Di dalam kebingungan ibu itu,
rombongan itu bingung, pengusungnya bingung. Maka ayat 15 berkata apa? Maka bangunlah orang itu dan bangun, duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibu. Tiba-tiba anak muda itu apa? Bangun, duduk dan berkata-kata. Saudara, kalau ini kejadian di depan kita, saya yakin orang akan ribut, seribut-ribut. Yang depan akan mulai bicara, yang tengah bingung, yang belakang bingung ada apa ini. Mulai berbagai macam suara terdengar, tapi satu hal yang mereka katakan, anak muda itu apa? Hidup. Ini merupakan sebuah kegemparan yang luar biasa. Ayat 16 apa? Semua orang ketakutan dan siapa? Dan saat anak muda itu bangkit dan berkata kepada ibunya, dan ketika anak yang muda ini diserahkan kepada ibunya, saya yakin-yakinnya ibunya akan menangis dengan lebih keras, berteriak dengan lebih keras, air mata keluar lebih banyak. Hanya situasi ini berbeda. Sebelum anak ini mati, tangisan sedih, tangisan putus asa, tangisan gak ada harapan. Tapi ketika anak ini muda ini bangkit, ibu ini masih menangis lebih kencang, tetapi sudah berbeda tangisannya. Tangisan apa, saudara? Tangisan sukacita, tangisan pengharapan, tangisan kebahagiaan yang lebih kencang daripada tangisan sendiri. Yesus, itulah Yesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang bicara dan dia nggak tanggung jawab. Tuhan kita Tuhan yang bicara dan dia berjanji dan dia bertanggung jawab full atas perkataan. Kita sering mendengar firman apa orang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Ada lagu sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu pujian bukan hanya sebatas kata-kata, tapi itu merupakan sebuah klaim dari Yesus. Aku tidak berubah. Yesus berkata di firman Tuhan, dia adalah al-awal, al-akhir. Saudara kita yang muslim tahu al-awal, al-akhir, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Yesus ketika berkata A, dari dulu sampai akhir zaman dia akan berkata A. Ketika Yesus berkata jangan menangis, dan dia menjawab ketika 2000 tahun yang lalu pada itu. Perkataan dia sama ketika saudara mengalami kesedihan, berkata jangan menangis. Dan dia punya jawabannya. Dan ketika Yesus berkata bangkitlah, saudara perhatikan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan perkataan Yesus. Kuasa penyakit tidak bisa menahan, kuasa kematian tidak bisa menahan dia, kuasa iblis tidak bisa menahan dia, kuasa alam tidak bisa menahan dia. Ketika Yesus berkata hai tofan, danau tenanglah, semua tenang. Tidak satu kuasa pun yang bisa menahan kuasa Yesus. Itulah Tuhan. Tidak ada yang bisa menolak perintah Yesus. Bahkan ketika Yesus tidak berkata-kata pun, tidak ada satu kuasa yang menolak perintah. Itu Yesus. Percaya penuh pada Yesus. Biarkan dia yang berkata, biarkan dia bertindak. Yang Yesus minta cuma satu, percaya. Ketika Yesus berkata bangkitlah, kalau ibu ini bilang nggak mungkin, tapi ibu terdiam, anakmu ini bangkit. Dan saya yakin saudara, banyak agama dalam dunia ini, tapi saya percaya tidak ada satu Tuhan pun yang bisa seperti Yesus. Keyakinan full saya pribadinya, tidak ada yang bisa sama seperti Yesus. Kekuatan, wibawa dia, perkataan dia, perbuatan Yesus. Ayat yang ke-16, seorang nabi besar telah muncul tengah kita dan Allah telah melawat umat. Ketika Yesus datang,
Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Saat yang bersamaan juga Allah turun. Ibu itu pengharapannya tinggi. Ibu itu sukacitanya tinggi. Kembali ketika bertemu dengan Yesus. Nah sekarang saya bertanya pada saudara, berapa tahun kita jadi Kristen? Dan berapa tahun kita kenal Yesus? Berbeda menjadi Kristen dan mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus tidak perlu menyebut dirinya Kristen. Yesus tidak pernah bawa agama Kristen dalam dunia. Yang Yesus bawa, yang Yesus bawa adalah diri yang menerima dia sebagai Tuhan yang diselamatkan dia selalu. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak kenal Yesus? Karena itu kita berkata, ketika Yesus datang yang kedua kali, yang dia cari bukan orang beragama Kristen, yang cari apa? Apakah aku dapat iman? Kristen baru kenal Yesus. Yesus kenal setiap orang Kristen, tapi tidak setiap orang Kristen mengenal Yesus. Tidak setiap orang Kristen tahu siapa Yesus. Tidak setiap orang Kristen mengalami perbuatan. Tidak setiap orang Kristen bisa melepaskan khawatirnya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Marilah kepada setiap orang yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sekarang saya katakan, ketika Yesus bicara, dia tidak pernah bicara main-main. Dia nggak bercanda. Dia nggak berkata, "Mudah-mudahan aku memberi kamu kelegaan." Dia berkata apa? "Datanglah kepadaku semua orang yang punya beban masalah, dan dia akan beri apa? Kelegaan." Yesus tidak berkata, "Mari kepadaku semua orang, dan mudah-mudahan kamu terima jawabannya." Di dalam firman Tuhan tidak pernah Yesus berkata mudah-mudahan semua. Yesus berkata pasti, "Bangkitlah bangkit, jalanlah jalan, tenanglah danau tenang." Semuanya pasti dan penuh dengan dibawa. Kita seringkali percaya mengangkat tangan pada Yesus, tapi ketika kita sakit punya masalah, Yesus nomor sekian, yang nomor satu orang lain. Saya nggak berkata bahwa kalau sudah sakit nggak boleh ke dokter, silakan ke dokter, tapi serahkan dulu kepada Yesus. Saya sudah seringkali bersaksi di sini bagaimana Tuhan tolong dalam setiap masalah. Itu sebabnya saya berani berkata dengan yakin, Tuhan Yesus itu penolong yang setia. Karena setiap masalah yang saya hadapi, Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Kalau saya tidak pernah mengalami, saya berani berkata dengan pasti Tuhan Yesus punya jawaban. Tapi pengalaman yang ibu alami, pengalaman dalam Alkitab, orang-orang yang percaya Yesus Tuhan tolong, saya mengalami. Mungkin tidak seberat masalah ibu ini, tidak seberat masalah orang dalam Alkitab, tapi saya tahu ketika saya mulai meletakkan iman saya kepada Yesus, Tuhan menjawab. Ketika saya sudah mulai dalam kesusahan, dalam masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, apapun juga, ketika saya mulai kehilangan pengharapan dalam pekerjaan, saya dipres habis. Bos saya hamba Tuhan juga, tetapi dalam pekerjaan bisnis dan saya mengerti itu. Saya nggak bisa komplain sama-sama hamba Tuhan, mereka tidak bisa. Pekerjaan adalah pekerjaan. Saya punya tanggung jawab yang harus saya tunaikan. Dan ketika saya sudah mulai sulit, sudah mulai bingung, saya letakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Saya ingat perkataan Yesus, "Marilah kepadaku semua orang yang terlesu." Dan saya katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau berkata dalam firman Tuhan, marilah kepadaku. Engkau mengundang semua orang datang kepadamu, dan aku datang kepadamu membawa beban masalah ini. Dan Engkau berjanji akan memberi kelegaan kepadamu." Dan betul saudara, satu persatu Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ibadah, betul. Tapi sebagai Bapa dan kita anaknya, Tuhan juga mau kita meletakkan semua percaya kita kepada Dia.
Karena Tuhan yang membuktikan perkataan dia bukan perkataan yang sia-sia. Banyak orang bisa berkata berjanji, tapi berapa banyak orang bisa memenuhi janji? Sebagai manusia, saya berjanji pada anak, kepada istri, berapa banyak yang bisa memenuhi janjinya? Tapi Yesus berkata, ketika dia berjanji, ketika dia berkata, aku datang kembali, Yesus akan datang. Ketika Yesus berkata kepada orang datang kepada Yesus, tidak main-main. Yesus tidak berpikir bahwa orang akan tahu perkataannya. Ketika Yesus berkata datang, dia mengundang. Dia mengundang kamu datang kepada dia. Kenapa Yesus berani mengundang? Karena Yesus punya solusi. Kenapa Yesus berani mengundang? Karena Yesus punya jawaban. Kenapa Yesus berani mengundang? Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang sangat besar dalam masalah kita. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda besar. Saya punya masalah yang paling besar buat saya apa? Saudara punya, semua punya. Tapi Tuhan berkata, aku punya jalan keluar bagi masing-masing pribadi. Percaya. Ketika Tuhan berkata, carilah, mintalah, ketuklah. Yesus sedang tidak bermain-main. Ketika dia berkata, carilah, Yesus sudah berkata, kau akan apa? Menemukan. Mintalah, kau akan diberikan. Ketuk, pintu akan dibuka. Saudara baca firman Tuhan, saudara akan menemukan banyak janji Tuhan yang terbukti. Dari zaman Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan saudara akan melihat betapa Tuhan berjanji dan menjawab. Kematian anak tunggal bagi ibu itu adalah sebuah kepastian bagi ibu itu. Kematian anak tunggalnya sebuah kepastian. Kebangkitan bagi ibu itu sebelumnya adalah sebuah apa? Kemustahilan. Tetapi di dalam Yesus, kematian adalah sebuah penantian dan kebangkitan adalah kepastian. Di dalam Yesus, masalahmu adalah sebuah penantian dan pertolongan Tuhan adalah kepastian. Jangan dibahas. Di dalam manusia, masalah adalah sebuah kepastian dan jawaban adalah sebuah kemustahilan. Tetapi sekali lagi saya katakan, di dalam Yesus, masalahmu adalah sebuah penantian dan jawaban Yesus adalah sebuah kepastian. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Jangan pernah meninggalkan Yesus di dalam. Jangan pernah sekali-sekali melupakan Yesus yang meninggalkan di belakang. Jangan sekali-sekali pernah meninggalkan Yesus cuma karena harta, cuma karena wanita. Jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus cuma karena jabatan. Ketika sudah meninggalkan Yesus, sudah akan kehilangan 1000 hal. Satu hal. Tetapi ketika kau meninggalkan 1000 hal untuk Yesus, kau akan mendapatkan banyak hal yang tidak pernah dipikirkan. Itulah Tuhan kita Yesus. Percaya dia sepenuhnya. Letakkan semua dalam tangan. Terima dia sepenuh hati. Kalau saudara belum pernah terima Yesus pribadi, terima dia sebagai Tuhan dan Tuhan pribadi. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Tak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui dia. Yesus itu jalan. Apapun masalahmu, jalan keluar. Kebangkitan, Yesus yang membangkitkan dan hidup. Kalau kau merasa mati karena masalahmu, kau merasa lemah mentalmu, kau merasa kehidupanmu hampa, kembali kepada Yesus dan kau akan menemukan kehidupan yang baru. Seperti pujian nomor 2 tadi, di dalam Yesus ada kehidupan baru. Dalam Yesus ada sukacita baru. Dan ibu ini mengalami hal yang tidak pernah dibayangkan. Dia mengalami sukacita baru. Dia mengalami kebangkitan baru. Dia mengalami pengharapan. Itulah yang Yesus mau dari kita semua. Kita mengalami kebangkitan kembali mental kita. Kita punya harapan baru. Dan kita punya kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita
berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau Yesus adalah Allah yang sempurna. Engkau Allah kami satu-satunya yang tahu masalah kami Tuhan. Engkau yang berjanji dan tidak pernah melanggar. Engkau yang berkata-kata dan menggenapinya. Engkau Yesus, Tuhan kami, yang menyembuhkan kami, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengharapan baru, yang memberi kami sukacita. Karena itu Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu seperti firman Tuhan, seperti Engkau yang Kau katakan. Kami serahkan kekuatan kami dalam tangan-Mu. Masalah kami, kesehatan kami, finansial kami, keluarga kami ke dalam tangan, dan Kau akan pulihkan, Kau akan sempurnakan, Kau akan urapi Tuhan, Kau akan perbaharui, Kau akan memberi kehidupan yang baru pada kami. Untuk ibu-ibu yang merasa kehilangan semangat, kehilangan mental karena anak, karena suami, karena masalah apapun juga, serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan akan bangkitkan kembali semangat. Tuhan akan bangkitkan kembali sukacita. Pada bapak-bapak yang merasa hampa karena pekerjaan, stres, karena masalah istri, karena anak, karena apapun juga, serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan akan beri kekuatan baru. Tuhan akan beri sayap kepada tanganmu sehingga kau terbang tinggi melewati masalah. Pada anak muda yang punya masalah, apapun juga, masalah menjelang pernikahan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah jodoh, apapun juga, serahkan pada Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan seperti kaki rusa yang melewati bukit-bukit, memberimu kekuatan baru, memberimu semangat baru, memberimu mentalitas baru, mental yang baru, memberimu hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tempat di mana kami ibadah. Tuhan mengurapi tempat ini, tempat yang tersembunyi, tempat yang kecil, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri. Mereka mendengar nama Yesus, mereka mendengar nama Yesus, dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Kami klaim tetangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjamah hati, membuka hati mereka. Diam-diam Roh Kudus menjamah mereka. Firman Tuhan yang mereka dengar setiap minggu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak Saudara. Kami bersyukur Bapak Gembala tempat ini, Ibu Gembala Bapak Gembala dan keluarganya. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, menjadikan mereka cahaya di tengah-tengah komplek ini, memberkati mereka menjadi sumber berkat bagi orang lain. Tuhan berkati jemaat tempat ini, menjadikan jemaat ini Tuhan, jemaat yang kuat. Di mana pun mereka berada, cahaya Tuhan kelihatan. Di mana pun mereka berada, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak Saudari, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami hari ini. Firman Tuhan berhenti mungkin di sini, tapi rema Tuhan tidak ada yang bisa menahan. Kuasa firman tidak bisa menghentikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan syukur dan biar firman Tuhan menjadi buah dalam kehidupan kami. Terpujilah sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami itu firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini ada hanya karena Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini karena kami mau menggunakan hati Tuhan. Dan kami boleh selesaikan ibadah ini semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Semua berjalan dengan baik, perangkat-perangkat ibadah juga berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan disenangkan dalam ibadah pagi hari ini. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memuaskan kehidupan kami, segala keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan yang akan cukupi, Tuhan yang akan penuhi, seperti apa yang Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami lihat, itu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, Tuhan memperhitungkan mereka semuanya, dan bahkan Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dan perlukan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hidup kami ada di tangan Tuhan, pekerjaan kami juga ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu berkati pekerjaan setiap umat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Kiranya tangan Tuhan yang penuh berkat, kuasa Tuhan yang penuh berkat boleh membawa setiap berkat kepada setiap kami yang bekerja dengan baik, yang menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dan Tuhan pasti akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan kami bersyukur juga kalau hari ini ada Pak Kalak yang berulang tahun. Kami bersyukur 1 tahun sudah Tuhan berikan padanya, dan bila pengalaman yang sudah lewat menjadikan dia boleh semakin bijak, boleh semakin dewasa dalam Tuhan, dan boleh semakin diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkati kekuatan kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan Tuhan semakin disenangkan dalam hidupnya. Berkati teman-teman kami yang juga sudah berulang tahun sebelumnya dan yang akan berulang tahun bulan ini. Kiranya sukacita Tuhan limpahkan pada mereka semuanya, karena semuanya boleh terjadi hanya karena Tuhan saja. Terima kasih, kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Semuanya terima kasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang di kemuliaan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.